wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel kami. Kali ini kami akan menjelaskan tentang perbedaan statistika dan statistik, data, populasi dari sampel, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan juga variasi atau rata. Oke, yang pertama, statistika dan juga statistik. Pertama, statistika. Statistika adalah ilmu mengenai cara untuk mengumpulkan, menganalisa, serta menyajikan data. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan gambaran dari sekumpulan data yang sudah dikaji sehingga dapat ditarik kesimpulan dari data tersebut. Metode atau cara dalam statistika yaitu dengan mengadakan survei dan juga eksperimen. Yang kedua yaitu statistik. Statistik adalah hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan juga diagram. Tujuannya yaitu untuk mempermudah dalam interpretasi atau menyajikan sebuah data. Metode yang dilakukan dalam statistik yaitu mengumpulkan data dalam bentuk bilangan yang dikelola dengan statistika. Selanjutnya yaitu data. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta yang berupa simbol, angka, atau kata yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber tertentu. Kemudian jenis-jenis data dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama dengan cara memperolehnya, yang kedua berdasarkan sumbernya, yang ketiga berdasarkan sifatnya, dan yang keempat berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama berdasarkan cara memperolehnya dibagi menjadi 2, yaitu primer dan juga sekunder. Primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari peneliti. Yang kedua yaitu sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya. Contohnya yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah data yang berdasarkan sumbernya. Dibagi menjadi 2, yaitu internal dan juga eksternal. Data internal yaitu adalah data yang didapatkan dari internal suatu organisasi yang menggambarkan keadaan di dalam organisasi tersebut. Kemudian data eksternal yaitu data yang didapatkan dari luar organisasi yang menggambarkan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut. Kemudian yaitu data yang didapatkan dari berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, dan juga gambar. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka ataupun bilangan. Kemudian yang terakhir yaitu data berdasarkan waktu pengumpulannya. Dibagi menjadi 2, yaitu cross section dan juga data berkala. Cross section yaitu data yang dikumpulkan hanya pada waktu tertentu saja untuk mengetahui keadaan pada waktu tersebut. Sedangkan data berkala yaitu data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu untuk mengetahui kejadian pada periode tersebut. Kemudian ada populasi. Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang hendak diteliti. Jenis-jenis populasi ada 2, yaitu populasi terbatas dan juga populasi tak terbatas atau tak terhingga. Populasi terbatas yaitu adalah sumber data yang jelas batasannya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya. Contohnya yaitu jumlah penduduk Kota Padang 2,5 juta jiwa. Kemudian yang kedua populasi tak terbatas, yaitu sumber datanya tidak dapat ditentukan batasan-batasannya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Contohnya meneliti beberapa liter pasang surut air pada bulan purnama. Kemudian sifat populasi ada 2, yaitu bersifat homogen dan juga bersifat heterogen. Bersifat homogen yaitu adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama dan tidak perlu mempersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Sedangkan sifat heterogen yaitu sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang berbeda atau bervariasi sehingga perlu ditetapkan batasannya secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya adalah sampel. Sampel adalah bagian dari populasi.
Syarat sampel yang baik ada dua, yaitu akurasi atau ketepatan dan juga presisi. Akurasi atau ketepatan adalah tingkat ketidakadaan kesalahan dalam sampel. Dengan kata lain, semakin sedikit tingkat kesalahan yang ada dalam sampel, maka makin akurat sampel tersebut. Kemudian yang kedua adalah presisi, yaitu sampel yang baik adalah memiliki tingkat presisi estimasi presisi yang mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kata dengan karakteristik populasi. Kemudian ada teknik sampling, yaitu cara pengambilan sampel dari populasi. Yang dimana ada dua teknik, yaitu probability sampling dan juga non-probability sampling. Probability sampling memiliki 4 jenis teknik, yaitu simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan juga area sampling. Yang arti dari probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jenis probability sampling yang pertama adalah simple random sampling, yang artinya pengambilan sampel dari populasi secara acak. Kemudian yang kedua ada proportionate stratified random sampling, yang artinya pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan juga berstrata secara proporsional. Kemudian yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling, yang artinya pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata, tetapi ada sebagian data yang kurang proporsional pembagiannya. Kemudian yang keempat ada area sampling, yang artinya teknik sampling yang dilakukan dengan cara mengambil wakil dari setiap wilayah atau daerah geografis yang ada. Kemudian teknik sampling yang kedua adalah non-probability sampling, yang artinya teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis-jenis non-probability sampling ada 6, yaitu yang pertama sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, sampling purposive, sampling jenuh, dan juga snowball sampling. Jenis yang pertama yaitu sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Kemudian yang kedua, sampling kuota, yang artinya teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, sampling incidental, yang artinya teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui, itu cocok sebagai sumber data. Teknik yang keempat yaitu sampling purposive, yang artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kuantitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Kemudian yang kelima ada sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bisa semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Teknik yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah snowball sampling, yang artinya teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding, lama-lama akan menjadi besar. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu simpangan rata-rata atau deviasi mean, yang artinya rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Baiklah, kemudian kita akan masuk ke dalam simpangan rata-rata yang pertama untuk data tunggal. Step yang pertama, kita harus tahu mengenai rumus simpangan rata-rata untuk data tunggal, di mana rumusnya yaitu SR sama dengan nilai mutlak dari X1 dikurangi X rata-rata, ditambah nilai mutlak dari X2 dikurangi X rata-rata, ditambah hingga nilai mutlak dari Xn dikurangi X rata-rata. Kemudian dibagi dengan N, di mana SR merupakan lambang dari simpangan rata-rata. X1 adalah data ke 1, Xn adalah data ke N adalah jumlah data, dan X rata-rata.
Kemudian, step yang kedua, kita menentukan rata-rata terlebih dahulu dengan rumus X rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah hingga X ke N, kemudian dibagi N, di mana Xn merupakan data ke N merupakan jumlah data, dan X1 adalah data ke 1. Kemudian step yang ketiga adalah nilai mutlak. Nilai mutlak dilambangkan dengan dua garis yang mengapit dari X1 dikurangi X rata-rata, di mana plus atau minus pada angka tidak mempengaruhi nilai angka tersebut, dan nilai angka atau hasil pengurangan akan selalu positif atau plus. Langsung saja kita masuk ke dalam step 4, yaitu contoh soal simpangan rata-rata dari data 9, 1, 6, 3, 5, 9, 3, dan 4. Kemudian yang pertama harus dicari yaitu X rata-rata. X rata-rata dari data tersebut yaitu 9 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 3 dan ditambah 4. Kemudian dibagi dengan 8, di mana 8 adalah N atau jumlah data. Dari perhitungan tersebut kita menemukan atau kita mendapatkan hasil 40 dibagi 8 yaitu 5. Kemudian, karena kita mencari simpangan rata-rata, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus SR, di mana nilai mutlak dari X1 dikurangi X rata-rata ditambah nilai mutlak dari X2 dikurangi X rata-rata hingga seterusnya, kemudian dibagi dengan N. Nah, kemudian karena nilai dari X1 adalah 9, maka kita memasukkan ke dalam rumus untuk X1 adalah 9. Kemudian dikurangi X rata-rata adalah 5, kemudian ditambah X2, di mana nilai X2 yaitu 1, dikurangi X rata-rata adalah 5, dan seterusnya sampai X ke N, di mana X ke N atau X yang data ke N, data terakhir yaitu 4. Jadi yang paling terakhir adalah nilai mutlak dari 4 dikurangi 5 sebagai rata-rata. Kemudian dari hasil tersebut kita bagikan dengan angka 8, di mana 8 merupakan data ke N. Kemudian hasil dari nilai mutlak 9 dikurangi 5 hasilnya adalah 4. 1 dikurangi 5 hasilnya adalah min 4. Namun karena di sini ada nilai dari nilai mutlak, jadi walaupun hasil pengurangan dari 1 min 5 adalah min 4, min dalam angka 4 tersebut tidak berlaku atau bernilai mutlak sebagai positif. Sesuai dengan yang sudah saya jelaskan pada step ketiga. Jadi walaupun 1 min 5 adalah min 4, karena hal ini merupakan nilai mutlak, jadi hasilnya tetap positif yaitu 4. Kemudian 6 dikurangi 5 adalah 1, 3 dikurangi 5 adalah min 2, karena nilai mutlak jadi hasilnya tetap 2. Ditambah min 5 dikurangi min 5 adalah 0, 9 dikurangi 5 adalah 4, 3 dikurangi 5 adalah min 2, namun karena nilai mutlak jadi hasilnya adalah tetap 2. Ditambah 4 dikurangi 5 adalah min 1, namun karena nilai mutlak jadi hasilnya tetap 1. Kemudian dibagi dengan 8. Dan hasil penjumlahannya adalah 13 dibagi 8. Dan hasil dari SR atau simpangan rata-rata data tunggal dari persoalan berikut adalah 1,625. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam simpangan rata-rata data kelompok. Dan step yang pertama kita harus tahu dengan rumusnya, yaitu SR sama dengan sigma frekuensi dari nilai mutlak XT dikurangi X rata-rata dibagi dengan sigma frekuensi, di mana sigma frekuensi adalah jumlah dari frekuensi data tersebut, dan XT merupakan nilai tengah, dan X dengan garis di atasnya yaitu merupakan nilai rata-rata. Step yang kedua yaitu mencari XT atau nilai tengah, merupakan hasil dari angka pada tiap kelas yang dijumlahkan dan dibagi 2. Kemudian mencari F dikali XT, di mana F adalah frekuensi dikali dengan nilai tengah. Kemudian mencari sigma F dikali XT, yang merupakan jumlah dari frekuensi dikali XT. Kemudian X dengan garis di atasnya, yaitu merupakan nilai rata-rata. Kemudian mencari nilai mutlak dari XT dikurangi X rata-rata. Dan yang terakhir yaitu mencari jumlah atau frekuensi dari frekuensi dikali XT min X rata-rata. Kemudian selanjutnya adalah step yang ketiga, di mana merupakan contoh soal dari simpangan rata-rata data kelompok. Untuk mempermudah mencari hasil dari simpangan rata-rata data kelompok, kita masukkan ke dalam sebuah tabel.
di mana tabel pada kolom pertama dan kedua atau nilai X dan frekuensi merupakan soal, dan kolom yang ketiga sampai yang ketujuh merupakan hasil dari step 2 yang dimasukkan ke dalam tabel. Dari tabel tersebut, kita dapat mempermudah untuk mencari simpangan rata-rata data kelompok. Kemudian, kita langsung memasukkan saja rumusnya dari SR, yaitu sigma frekuensi dikali dari nilai mutlak XT min X rata-rata dibagi sigma frekuensi, di mana sigma frekuensi dari nilai mutlak XT min X rata-rata adalah 421 dibagi dengan frekuensi dari soal, yaitu 40. Dan 421 dibagi 40 adalah 10,520. Kemudian yang kedua ada simpangan baku, yang artinya sebuah nilai yang dimanfaatkan untuk menentukan sebuah sebaran data dalam suatu sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean. Jadi, jika standar deviasinya 0, maka semua nilainya adalah sama. Untuk materi yang kedua yaitu simpangan baku atau standar deviasi yang dilambangkan dengan SD. Step yang pertama, kita harus mengetahui mengenai rumus dari SD itu sendiri, yaitu SD sama dengan akar dari sigma XI dikurangi X rata-rata, kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N-1, di mana SD merupakan standar deviasi atau simpangan baku, XI merupakan nilai X ke I, X dengan garis di atasnya merupakan nilai rata-rata, dan N merupakan jumlah data. Kemudian selanjutnya yaitu rumus simpangan baku untuk data populasi, di mana rumusnya yaitu pengakaran dari sigma XI dikurangi mu yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N, di mana XI merupakan nilai X ke I, mu merupakan rata-rata populasi, dan N merupakan jumlah data. Untuk step yang kedua, setelah kita mengetahui tentang rumus data tunggal, yaitu mencari rata-rata dari data dengan rumus nilai rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah hingga X ke N, kemudian dibagi dengan N, di mana X1 adalah nilai data ke 1, Xn adalah nilai data ke N, dan N adalah jumlah data. Kemudian kita masuk ke dalam step yang ketiga, yaitu contoh soal. Tentukan simpangan baku dari 172, 167, 180, 170, 169, 160, 165, 175, 173, dan 170. Baik, jadi step yang pertama kita harus menentukan nilai rata-rata dari data tersebut, yaitu kita menjumlahkan dari 172 ditambah 167 hingga 170, kemudian dibagi dengan 10, karena 10 merupakan N atau jumlah data dari soal tersebut. Dari nilai rata-rata kita mendapatkan hasil 170,1 sebagai nilai rata-rata. Setelah mendapatkan nilai rata-rata dari data tersebut, kita masukkan ke dalam rumus dari standar deviasi, yaitu XI atau digantikan dengan X yang pertama adalah 172, kemudian dikurangi 170,1 sebagai X rata-rata, kemudian dikuadratkan dan mendapatkan hasil 3,56. Begitupun selanjutnya, X kedua yaitu 167, kemudian dikurangi dengan 170,1 sebagai nilai rata-rata, dan kemudian dikuadratkan dan mendapatkan hasil 9,61. Kemudian seterusnya sampai dengan Xn yang terakhir yaitu 170. Di mana 170 dikurangi 170,1 kemudian dikuadratkan mendapatkan hasil 0,01. Kemudian dibagi dengan 9, di mana 9 merupakan N hasil dari N dikurangi 1. N dari data tersebut yaitu 10, kemudian dikurangi 1. 10 dikurangi 1 yaitu 9. Kemudian dari hasil tersebut, dari 3,56 ditambah 9,61 sampai dengan ditambah 0,01, hasilnya yaitu 272,99. Kemudian dibagi dengan 9, yaitu hasilnya adalah akar 30,33. Di mana akar 30,33 merupakan hasil dari standar deviasi atau simpangan baku
dari data tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu simpangan baku atau standar defisiensi untuk data kelompok. Dan step yang pertama yaitu rumus dari SD data kelompok, yaitu akar dari sigma frekuensi dari pengkuadratan XT dikurangi X rata-rata dibagi dengan sigma frekuensi, di mana SD merupakan simpangan baku, XT merupakan nilai tengah, X dengan garis di atasnya merupakan rata-rata, dan F adalah frekuensi, dan sigma F adalah jumlah frekuensi. Rumus dari data kelompok dengan data tunggal pada simpangan baku sebenarnya hampir sama, namun perbedaannya yaitu pada data kelompok skala nilai ataupun skala statistiknya lebih besar, maka tidak hanya menggunakan dari N tapi menggunakan frekuensi secara besar. Kemudian step yang kedua sama dengan step sebelumnya pada data tunggal, yaitu mencari XT, mencari F kali XT, mencari sigma dari F kali XT, kemudian mencari X rata-rata, mencari nilai mutlak dari XT min X rata-rata, dan frekuensi dari nilai mutlak perkalian frekuensi dikali nilai mutlak dari XT min X rata-rata. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal dari data kelompok simpangan rata-rata. Baik, jadi dari hasil step 2 kita masukkan kembali ke dalam tabel untuk mempermudah mencari data kelompok dari simpangan baku. Ini kita masukkan ke dalam rumus, yaitu rumusnya SD sama dengan akar dari sigma F dari pengkuadratan XT min X rata-rata dibagi sigma F, di mana hasilnya yaitu akar dari 6910 dibagi oleh sigma frekuensinya yaitu 40, dan hasil akar dari 6910 dibagi 40 yaitu akar dari 172,75, dan hasil pengakaran dari akar 172,75 yaitu 13,14. Kemudian ada ragam atau variasi, yang artinya perbandingan antara jumlah kuadrat simpangan-simpangan dengan banyaknya data. Baik, kemudian materi selanjutnya yaitu ragam atau variasi. Dan yang pertama kita akan membahas mengenai ragam atau variasi untuk data tunggal. Data tunggal dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal untuk sampel dan data tunggal untuk populasi. Dan rumus untuk data tunggal sampel yaitu S kuadrat atau lambang dari variasi sama dengan sigma dari XI min X rata-rata yang sudah dikuadratkan kemudian dibagi dengan N min 1, di mana S kuadrat merupakan variasi atau ragam, XI merupakan nilai X ke I, X dengan garis di atasnya merupakan nilai rata-rata, dan N merupakan jumlah data. Selanjutnya yaitu data tunggal populasi, di mana rumusnya yaitu Tu kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurangi mu kemudian dikuadratkan kemudian dibagi dengan N, di mana Tu kuadrat merupakan ragam dan mu merupakan rataan hitung populasi dan N merupakan banyak data. Kemudian step yang kedua yaitu contoh soal. Di sini kami memiliki contoh soal dari data tunggal sampel dengan data 4, 5, 6, 7, 3, 8, dan 2. Kemudian kita menentukan ragam dengan step yang pertama yaitu menentukan rata-rata dari data tersebut, yaitu menjumlahkan dari semua nilai data kemudian dibagi dengan 7 dan mendapatkan hasil nilai rata-rata yaitu 5. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus dari ragam atau variasi, yaitu S kuadrat sama dengan X yang pertama atau nilai X yang pertama yaitu 4, kemudian dikurangi 5 sebagai nilai rata-rata, dan kemudian dikuadratkan. Begitupun selanjutnya, yaitu nilai X yang kedua yaitu 5, dikurangi 5 sebagai nilai rata-rata, kemudian dikuadratkan, sampai dengan data terakhir yaitu 2, di mana 2 dikurangi 5 sebagai nilai rata-rata, dan kemudian dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan 7, dikurangi 1. 7 adalah N atau jumlah data pada data tersebut, kemudian dikurangi 1 sebagai rumus.
Kemudian hasil dari 4 dikurangi 5 adalah 1, kemudian dikuadratkan dan mendapatkan hasil 1. Kemudian 5 dikurangi 5 adalah 0, dikuadratkan mendapatkan hasil 0. Kemudian begitu pun seterusnya. Kemudian dari hasil tersebut dibagi oleh 6 karena 6 merupakan hasil dari 7 dikurangi 1. Kemudian setelah penjumlahan dari 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 9 yaitu 28 dibagi dengan 6 mendapatkan hasil 4,67, di mana 4,67 merupakan hasil dari ragam atau variasi dari contoh soal tersebut. Dari yang selanjutnya yaitu ragam atau variasi untuk data kelompok dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma F dari pengkuadratan XT min X rata-rata dibagi dengan sigma F, di mana S kuadrat adalah variasi atau ragam, XT adalah nilai tengah, X rata-rata, dan sigma F merupakan jumlah frekuensi. Pada dasarnya, nilai ragam atau variasi sama dengan nilai standar defisiensi atau SD yang dikuadratkan. Jadi kita tidak perlu untuk mengulang atau menghitung 2 kali untuk mencari ragam atau variasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam step yang kedua yaitu contoh soal, di mana mencari ragam dari data kelompok berikut. Pada tabel kali ini merupakan tabel yang sama pada slide standar defisiensi atau simpangan baku data kelompok. Dan kita langsung saja memasukkan ke dalam rumus pada S kuadrat. Dan mendapatkan hasil dari sigma frekuensi dari XT min X rata-rata yang dikuadratkan adalah 6910. Kemudian dibagi 40 sebagai sigma frekuensi dan mendapatkan hasil 172,75. Dan 172,75 merupakan hasil atau ragam dari data kelompok soal tersebut. Atau juga kita bisa mendapatkan cara cepat di mana ragam atau variasi merupakan pengakaran dari standar defisiensi atau simpangan baku. Jadi apabila di soal sebelumnya kita telah menghitung dari standar defisiensi atau simpangan baku, kita langsung saja mengkuadratkan dari SD tersebut tanpa harus menghitung atau membuat tabel yang sama.